tujuan kita mempelajari ilmu kebatinan atau hikmah, yakni tadi dengan moto kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi bukan tujuannya ingin jadi orang pintar, ya kan? Jadi tujuannya ingin jadi paranormal. Jadi tujuan utamanya itu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang utama, ya. Makanya artinya ya tadi kita harus menggali, ya, potensi yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Di dalam hadisnya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa paham dan tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya apa? Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekonyong-konyong kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak punya maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakannya kita, diadakannya kita di sini, itu bukan kehendak kita, tapi sudah kehendak Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pahami, dan Allah sudah memberikan potensi-potensi itu tadi. Kita sebagai makhluknya Allah yang paling mulia di antara makhluk yang lain, kita golongan manusia itu lebih mulia daripada golongan malaikat, lebih mulia daripada golongan jin, lebih mulia daripada golongan hewan yang lainnya. Nah, kita bangsa manusia dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi manusianya, ya. Tapi ada juga, walaupun dari sisi manusia mulia, tapi bisa direndahkan dari sisi akhlaknya, ya, direndahkan. Jadi manusia itu diciptakan dari bentuk yang sempurna, paling sempurna daripada makhluk yang lainnya, ya. Tapi manusia itu bisa lebih hina, ya, daripada binatang. Karena apanya? Bukan karena wujud manusianya yang sempurna, tapi karena akhlaknya yang lebih buruk daripada akhlak binatang, ya. Banyak wujudnya manusia, tapi kelakuannya binatang, ya. Jadi gitu, ya. Wujudnya manusia, ya, tapi perilakunya hewani, ya, perilakunya syaitani, ya. Jadi belum kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Artinya al-insanul kamil, ya, manusia yang sempurna. Artinya apa? Bukan sempurna hanya di dalam bentuknya, ya, tapi sempurna di dalam akhlak kebaikannya, ya. Kalau orang sudah bisa sempurna dalam akhlak kebaikannya, al-mukamil, dia bisa juga membawa orang untuk baik, ya, untuk memperbaiki akhlak, ya. Seperti itu, al-insanul kamil mukamil, ya, manusia yang baik dan bisa memperbaiki akhlak manusia. Itu mungkin derajatnya para aulia Allah, ya, wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat julukan sebutan al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Kalau kita ini baru belajar mengejar kesempurnaan, ya. Kalau belajar itu ya wajar ada keplesetnya, ada salahnya, namanya orang belajar, ya. Seperti orang belajar jalan, ya, bayi belajar jalan ada jatuh-jatuhnya, namanya belajar, ya. Kita baru belajar ingin menjadi sempurna, mengejar kesempurnaan. Karena apa? Itu manusia, manusia, ya. Mannya itu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa tahu dirinya akan tahu Tuhannya. Usi, ya. Usi itu selalu usikum wa iya ya bitaqwallah, ya. Selalu menasihati dirinya, menasihati orang di sekelilingnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taala. Nah, baru kesananya kita muhasabah pada dirinya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Selalu ingat ya bahwa orang yang melenceng termasuk pendusta-pendusta agama. Mudah-mudahan kita tidak menjadi pendusta-pendusta agama ya, yang kita memperjuangkan agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan kita di sini adalah menghidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, agamanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agamanya kita ini, agama Islam, dinul haq ya. Di zaman akhir seperti ini tentunya lebih besar godaan daripada yang kita lakukan ya. Banyak godaannya ya, tapi alhamdulillah Allah masih berikan inayah kepada kita, pertolongannya. Masih mau kita ini nguri-nguri Islam ya, menghidupkan Islam ya, menghidupkan agamanya Rasulullah, menghidupkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini sebuah wasilah kita ya, nanti di hari akhirat nanti pengampunan dosa kita, dosa anak-anak istri kita ya, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara dan saudari kita ya. Makanya selalu kita ajak diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Pencipta. Amin Allahumma amin. Maka lapangkanlah dada kita, ikhlaskanlah batin kita ya, di dalam menghadap tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Puaskanlah batin kita ini ya, ketika kita menyantap rohani ya. Ini adalah santapan rohani ya. Roh kita yang makan ya, bukan jasad kita, artinya roh kita. Ketika kita memberikan santapan rohani yang berupa sikiran-sikiran, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, los ya, penuh dengan hikmat, penuh dengan perasaan, penuh dengan kenikmatan, supaya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmatilah, resapilah, hayatilah, supaya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan mukadimah tadi dapat menggugah ya iman Islam kita, fondasi iman Islam kita semakin kuat, semakin ta'aruf kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketika kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan berupa kesuksesan dunia, sukses akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Untuk itu mari kita awali dengan istighfar, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kealpaan dosa-dosa kita mungkin di masa lampau sampai detik ini, dari tadi pagi sampai saat ini ya. Tentunya sudah pasti kita banyak dosa ya. Amal belum tentu, dosa sudah pasti ya. Dari bangun tidur dosa sudah menunggu, kadang amal belum pasti kita lakukan ya. Artinya tetap kita mohon pengampunan